Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Majelis Jemaat GPIB Bethel Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan dalam ibadah keluarga pada hari Rabu, minggu ketiga sesudah Pentakosta. Tema kita sore hari ini adalah Jangan nanti, lakukan sekarang. Berdasarkan bacaan Rut 3 ayat 8 sampai dengan 15. Karakter dan kepribadian seseorang lah yang selalu dilihat dalam menjalankan kehidupan setiap waktu. Tanpa karakter kepribadian yang baik, orang tidak akan pernah menaruh simpatik sama sekali pada diri kita. Bacaan kita merupakan petunjuk akan pribadi Rut. Dia merupakan tipe seorang perempuan yang taat dan keadaannya tidak perlu diragukan. Semua perintah yang dikatakan oleh Naomi itu dilakukan oleh Rut. Sekalipun mereka mengalami kesusahan dan kemalangan besar di dalam hidup mereka, Naomi dan Rut tetap memelihara iman kepada Allah dan tindakan mereka tetap baik dan benar. Mereka kedapatan baik dan benar di mata Allah dan juga di mata manusia. Karena iman yang tekun dan disertai tindakan yang baik dan benar, maka Allah mengatur berbagai peristiwa sehingga hidup mereka berakhir dengan kebaikan dan benar. Pemberita firman pada ibadah keluarga saat ini adalah Bapak Pendeta Frans Silitung. Kiranya ibadah online ini menyenangkan hati Allah dan membawa kebahagiaan ke dalam rumah tangga kita semua. Marilah menyambut firman Allah yang menghampiri kita di rumah kita masing-masing dengan menghadap Tuhan serta memuliakan nama-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, Engkau Maha Kasih dan Maha Murah. Berkat-Mu melimpah ruah. Engkau tidak pernah jemu menjawab doa dan kerinduan kami dan tidak pernah terlambat sedetik pun menolong kami. Namun kami sering berbuat jahat terhadap Engkau dan mendukakan hati-Mu. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Allah, sumber segala berkat dan sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala pelanggaran kami dan baharulah kembali hidup kami. Ya Allah, kuatkanlah kami dengan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan dalam ibadah keluarga ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini adalah dari Perjanjian Lama,
yaitu Rut pasal 3 ayat 8 sampai dengan 15. Rut pasal 3 ayat 8 sampai dengan 15 yang menyatakan, pada waktu tengah malam, dengan terkejut, terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang, memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi, walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini, dan besok pagi, jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang menebus engkau, demi Tuhan yang hidup. Berbaring sajalah, tidur sampai pagi. Jadi, berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia, sebelum orang dapat kenal mengenal, sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu, dan tadakanlah itu. Lalu ditadakannya lah selendang itu. Kemudian ditadakannya lah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu, pergilah Boas ke kota. Demikianlah pembacaan kita hari ini. Terpujilah Yesus, haleluya. Saudaraku, selamat sore. Kembali kita berjumpa dalam ibadah keluarga di setiap hari Rabu. Nah, kali ini kita diberikan tema jangan nanti, lakukan sekarang. Nah, saudara, kalau di kebudayaan Barat, kita mendengar ada kisah Romeo dan Juliet. Di kebudayaan Cina, kita tentu ingat ada cerita Sampai Intai. Dan di kebudayaan kita Indonesia juga kita mendengar ada cerita tentang Siti Nurbaya dan Samsul Bakri. Nah, ada novelnya, yaitu novel Siti Nurbaya karangan Marah Rusli. Nah, di karya Keselamatan Tuhan, kita sampai pada kehidupan Rut dan Boas yang tentu kita temukan dalam kitab Rut ini. Nah, kebanyakan dari kisah roman yang kita temukan di kesastraan modern selalu dimulai dengan indahnya hubungan pasangan dan berakhir tragis. Baik kematian Romeo dan Juliet, dan juga Sampai Intai diserap ke dalam kubur. Dan kisah asmara Siti Nurbaya yang juga berakhir tragis. Nah, kisah Rut dan Boas justru terbalik. Rut yang adalah orang Moab yang diambil menjadi menantu Naomi, itu kita bisa lihat dari awal kitab Rut, dimulai dengan kisah yang tragis memang, kematian suami, dan juga diikuti dengan anak-anak Naomi. Ya, minggu lalu kita renungkan itu dalam
bacaan Rut 1 ayat yang pertama, khususnya sampai yang ke-7. Dan kemudian cerita singkatnya, Naomi memutuskan untuk kembali ke tanah Israel. Dan dia melepaskan Rut dan Orpa dari tanggung jawab Naomi. Dia sampaikan itu dalam dialog yang kita dengar yang lalu. Nah, setelah dipaksa 2 kali, kisahnya Orpa pun memutuskan untuk kembali tinggal di Moab. Sementara Rut tetap bersikeras untuk ikut Naomi berjalan kembali ke tanah Israel. Nah, setelah sampai di Bethlehem, kehidupan tidak mudah. Dan juga bagi 2 orang janda. Ya, sampai kita melihat Rut pasal yang pertama juga ayat yang ke-20 juga mengisahkan itu. Naomi berkata kepada orang-orang di kota itu untuk kemudian berubah memanggil namanya, ya, Mara. Karena dia telah mengalami kepahitan dan ya dia rasakan rasa pahit di hidupnya. Naomi tidak tahu bahwa di balik semuanya itu Tuhan bekerja, merencanakan karya keselamatan melalui Rut untuk semua umat manusia. Dan kalau kita ikuti rangkaiannya dalam pasal 2, Boas yang merupakan sanak Naomi mulai disebut dalam kisah ini. Dan kita bisa belajar dari hubungan Boas dan Rut serta karya keselamatan Tuhan dalam semuanya itu. Nah, saudaraku, jemaat Tuhan, nah pertama kita melihat di sana ada unsur kesetiaan. Nah, kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Kasih-Nya tak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah, namun kita sering terpaut pada kesetiaan Tuhan saja, tanpa mau belajar bahwa kita, umatnya, perlu juga setia. Nah, Rut setia kepada Naomi, walaupun keadaan sangat tidak mendukung. Dan hidup Rut bisa berpotensi untuk menjadi janda di negeri asing. Tapi tetap dikatakan apa? Rut tetap setia. Semata-mata karena apa? Pengenalannya akan Allah Israel. Yang lalu kita renungkan itu. Rut memutuskan untuk setia terhadap Naomi, yang merupakan juga tugas pelayanan Rut. Dan juga dia setia terhadap Allah Naomi, yaitu yang kita kenal dengan Yahweh. Nah, saudaraku, kita bisa belajar tentang kesetiaan dari Rut. Walau suasana tidak mendukung, walau ada jalan lain yang terlihat lebih baik, tawaran Naomi, pulanglah. Kita tetap melihat di sana komitmen pada apa yang dikatakan dalam bacaan kita. Bahkan dia setia. Yang kita kenal sekarang dengan tugas, ya ini pelayanannya. Juga terhadap Tuhan. Yang kedua, saudara yang kasih, kita juga bisa melihat di sana faktor yang keluar dari kehidupan Rut dan Boas. Yang juga semata-mata itu juga adalah tanggung jawab. Rut bertanggung jawab terhadap Naomi, yang kemudian kalau kita ikuti Rut pasal 2 ayat 11, dia menarik perhatian Boas. Ya. Dan Boas bertanggung jawab untuk menjadi penanggung keluarga Naomi. Nah, dengan demikian saudaraku yang kasih, jelas Boas bukan orang sembarangan. Kalau kita perhatikan Rut pasal 2 ayat yang pertama dikatakan Boas adalah orang kaya, bahkan kaya sekali. Namun dalam bahasa Ibraninya lebih jelas digambarkan bahwa Boas bukan hanya kaya raya, tetapi dikatakan dia indah secara fisik maupun karakter. Nah, ini yang menjadi Boas lain. Nah, persoalannya ketika Boas memilih untuk bertanggung jawab terhadap Rut dan juga Naomi, dikatakan dalam
imamat itu justru dia mengikuti perintah Tuhan. Boas bahkan dikatakan dia adalah keluarga penebus. Nah, saudaraku, ini menggambarkan jelas bahwa Boas mau bertanggung jawab menebus dan menyelamatkan Ruth dan Naomi. Ini tradisi orang Yahudi. Nah, walau sebenarnya urusan penebusan Ruth dan Naomi adalah bukan tanggung jawab penuh dari Boas. Mari kita lihat dialognya. Seharusnya ada orang lain yang lebih dikatakan. Namun, karena terdorong kasihnya kepada Ruth dan Naomi, dia bersedia untuk menjadi penanggung jawab. Nah, akhirnya dikatakan Boas telah memilih Ruth karena mengasihi. Ya. Tapi bukan roman loh. Seperti cerita novel dan juga cerita yang kita dengar pada awal renungan ini. Mengasihi bagi Boas adalah memilih untuk mengasihi. Nah, kita harus belajar untuk mengasihi dan bertanggung jawab terhadap keselamatan sama. Itu yang kita bisa lihat dari apa yang dikisahkan dengan Boas itu. Nah, unsur terakhir saudaraku yang kasih yang dapat kita pelajari dari hubungan Ruth dan Boas adalah unsur harapan. Ya. Naomi sudah putus harapan. Tetapi dalam Tuhan tak pernah putus harap. Ketika Naomi mendengar kebaikan Boas terhadap Ruth, ya, Naomi kemudian bersyukur. Pasal 2 ayat yang ke-20. Nah, jelas saudaraku yang kasih, kepahitan terhadap hidup dan juga Tuhan, ya, Naomi rasakan itu berkurang secara perlahan-lahan. Nah, saudaraku, apa yang akan kita renungkan, yang kita akan dapat bawa dalam kehidupan ini? Dari pemaparan Ruth pasal yang ketiga ini setidaknya ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari cara Naomi bersikap, mengambil keputusan, karena memang Naomi adalah aktor utama pada pasal yang ketiga yang kita renungkan bersama. Yang pertama, saudaraku, kita belajar dari diri seorang Naomi. Dia fasih. Ya. Nampak jelas dari awal pasal yang kedua, entah karena kekecewaan dan kepahitan hidup yang dialaminya. Namun bukan merupakan alasan untuk terus berdiam diri. Nah, di tengah yang sebenarnya mau dikatakan kediaman Allah, anugerah Allah terus berjalan. Juga buat Naomi dan juga Ruth. Nah, di sanalah Naomi bangkit dari keterpurukannya untuk terus melanjutkan hidup bersama menantunya Ruth. Nah, anugerah Allah, walaupun kita tidak dapat melihat secara langsung, tentunya saudara-saudara, itu merupakan alasan bagi kita untuk tetap berharap ketika tidak ada alasan untuk kita tidak berharap. Yang kedua, sisi lain dari diri seorang Naomi adalah kita belajar bahwa ketika mengambil keputusan untuk berbuat sesuatu, Naomi tetap memperhatikan dua sisi. Yaitu haknya untuk terus memanfaatkan rasio yang diberikan Allah kepadanya, tentu melalui strateginya, tetapi juga kewajibannya untuk patuh, taat pada hukum yang berlaku. Nah, kedua sisi ini seimbang dalam kisah ini, terutama dalam diri Naomi. Keinginan Naomi agar Ruth kawin lagi setelah masa jandanya berakhir, dalam hal ini kawin dengan Boas, tetap ingin diwujudkannya bukan sekadar dengan mengandalkan strateginya, ya, menyuruh Ruth pergi ke pengirikan dan sebagainya itu, tapi dengan dia tunduk
pada hukum. Nah, dua sisi ini harus beriringan dalam setiap pengambilan keputusan. Dan itu kita lihat pada diri Naomi. Yang ketiga, Naomi tahu kapan harus bertindak, kapan harus diam. Nah, ketika memang waktunya untuk bertindak dengan segala bentuk kelebihan, kekurangan, dan rintangan yang ada, semua harus dihadapi. Namun, ada saatnya ketika manusia harus berdiam diri, menunggu hasil dari setiap pekerjaannya, harapannya, dan menggantungkan hasil dari harapan tersebut kepada Tuhan. Nah, saudaraku, menunggu bukanlah kegiatan menyenangkan. Namun ada kalanya menunggu menjadi saat di mana manusia belajar bergantung sepenuhnya dengan Tuhan. Sepenuhnya pada karya Tuhan dalam hidup. Belajar percaya pada Allah yang berdaulat, bahkan mengatur dan menentukan setiap langkah hidup manusia. Nah, saudaraku yang kasih, persoalan yang firman Tuhan nyatakan bahwa Allah katakan, jangan nanti. Nah, ketika kita mengimani Allah yang berkarya melalui kita, sebenarnya mau dikatakan kepada kita, nyatakan sekarang bahwa Allah dimuliakan di dalam diri kita. Terlebih kita yang masih diberikan kesempatan dan kepercayaan menjadi pelayan kasih-Nya. Jangan tunggu nanti. Apalagi ketika kita katakan, kalau sudah di sorga bersama dengan Allah. Apa yang dapat kita saksikan di dunia ini? Kalau nanti. Tapi perenungan kita katakan, nyatakan sekarang Kristus dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria. Pasrahkan ke tangan Tuhan dengan penuh kerendahan. Segala yang menimpa diriku, wujud kasih-Mu di jalanku. Derita dan kecemasanku ku bawa ke pangkuan-Mu. Ku jadikan persembahan diri demi selamatku di tangan-Mu. Selamatkah atau untungkah kehidupankah atau mati? Anugerah murka-Mu Tuhan, jawablah aku ya Tuhan. Allah, ampunilah dosaku, doaku kehadiran-Mu.
lagi, bulan itu pun bersinar di hatiku dan abadi. Derita dan kecemasanku ku bawa ke pangkuanmu, ku jadikan persembahan diri demi selamatku di jalan. Selamatkan atau untungkan kehidupan atau mati. Anugerah murka-Mu Tuhan, jawablah aku ya Tuhan. Allah, ampunilah dosaku, doaku kehadirat-Mu. Bernyanyi lagi, bulan itu pun bersinar di hatiku dan abadi. Saudaraku, jemaat Tuhan, mari kita bersama berdoa. Ya Bapa, di dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur ternyata lewat realitas kehidupan kami sungguh merasakan akan Tuhan yang menantikan kami bagaimana sesungguhnya berbuat dan berlaku sebagai anak-anak Tuhan. Itulah sukacita yang boleh kami alami ketika kami beribadah dan merenungkan akan firman-Mu. Sungguh pun ya Tuhan, terkadang kami terus berseru kepada-Mu. Kami menaikkan permohonan kami ketika kami mengingat ada jemaat-jemaat yang adalah saudara kami tetap menderita sakit. Tuhan, kami menopang dalam doa minta tolong ketika mereka membutuhkan akan naungan Tuhan. Ketika mereka sangat mengharapkan pertolongan yang daripada-Mu. Dan biarlah Bapa mau mendengar. Bapa yang penuh kasih itu juga mau memberikan anugerah kesembuhan bagi mereka. Kami bersyukur lewat kehidupan kami, ternyata Engkau tetap memampukan kami selaku gereja, khususnya gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, dan terutama Tuhan kami GPB Jemaat Betel Bandung. Sukacita orang-orang yang selalu mengharapkan dan juga menikmati akan kemurahan Tuhan boleh terjadi di kehidupan kami. Kami boleh beribadah bersama dengan Tuhan. Kami boleh merasakan bagaimana Tuhan dalam kebersamaan nyata. Sehingga sungguh pun kami tetap beribadah secara online. Engkau memampukan kami, setiap orang yang rindu untuk datang kepadamu. Itu juga boleh terjadi. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga boleh bersyukur
dengan kondisi yang seringkali mengkhawatirkan, bahkan membuat orang tidak percaya akan dirinya. Engkau juga memakai kami, khususnya gereja Tuhan, untuk menyatakan kasih-Mu. Kami juga mau berbagi, terlebih bagi orang-orang yang membutuhkan akan kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga, itu makin nyata bahwa panggilan dan pengutusan Tuhan selaku gereja bukan saja ketika kami dapat menikmati, boleh beribadah bersama-sama, tapi kami juga boleh berbagi dan kasih Tuhan nyata di mana-mana. Kami berdoa dan mohon berkat-Mu ya Bapa, khususnya bagi Majelis Sinode, bagi Satgas COVID-19 GPB, yang juga bersinergi dengan gugus tugas penanganan pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, Engkau menaungi kami, Engkau memberikan kami hikmat. Bahkan hati kami menjadi lebih bijaksana, pun ketika kami juga sedang mempersiapkan akan tatanan baru. Kami akan memasuki kehidupan selaku umat Tuhan pada new normal. Berkati kami ya Bapa, berkati sukacita dari setiap kami. Mereka yang berulang tahun, baik pribadi maupun juga keluarga dalam perkawinan. Mereka yang merasakan akan keberhasilan, baik pekerjaan usaha dan studi. Dan biarlah itu semua menjadi persembahan kami, hati kami juga bersyukur kepada Tuhan. Kami tak lupa berdoa dan mohon berkat-Mu ya Bapa. Hikmat Tuhan juga berlaku bagi pemerintah bangsa negara kami, khususnya pemimpin yang ada di dalamnya, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden beserta dengan jajarannya, maupun kami yang berada di Jawa Barat dan Kota Bandung pada khususnya. Berkati kami ya Bapa, sehingga ketika kami sebagai gereja merasakan naungan tangan Tuhan, kami pun juga sebagai warga negara merasakan itu bagi negara bangsa kami. Inilah sukacita kami ya Bapa, inilah syukur hati kami, biarlah Engkau menyambutnya. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Pelihara kami dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, wujud yang paling nyata dalam hidup ini, saudaraku, ketika kita dapat memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah yang maha baik dalam hidup kita. Minggu ini juga kita telah berbagi kasih kepada warga jemaat yang membutuhkan. Mari permuliakan Allah kita melalui berkat yang selalu Tuhan sediakan bagi kita. Soli Deo Gloria.
Warta Jemaat untuk Rabu 24 Juni 2020. Yang pertama, himbauan pemerintah atau protokol kesehatan, selalu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun setelah melakukan aktivitas, menggunakan sanitizer. Yang kedua, berbagi kasih ketiga telah dilakukan pada hari Rabu 17 Juni 2020 bagi warga jemaat diakonia dan beberapa jemaat yang terdampak COVID-19. Untuk hal tersebut di atas, kepada Bapak Ibu Jemaat dari sektor 1 sampai 9, atas perhatiannya serta partisipasinya, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati pelayanan kita bersama. Saudara-saudaraku terkasih, baik Ruth, Naomi, dan Boas, semuanya menanti dalam keberserahan. Ruth pulang dengan pengharapan, dan Naomi menganjurkan untuk menanti semua perkara itu. Sedangkan Boas membawa semua perkara itu pada saudaranya dan tua-tua Israel. Di dalam semua penantian itu ada iman serta kejujuran. Maka lakukan terlebih dahulu iman dan kejujuran. Sebab di sanalah kita menyaksikan siapa Allah kita. Mari bernyanyi mendendangkan syukur Allah kita. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.